Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Syukur Alhamdulillah di pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ya. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujum, mimpi Raja Fir'aun ini menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi di Mesir itu terdapat dua kaum atau dua suku. Yang pertama itu kaum asli bangsa Mesir. Yang kedua itu kaum Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Yakub alaihissalam pada saat pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Waktu itu kan Nabi Yusuf alaihissalam dibuang lalu menjadi raja di Mesir ya. Beliau memerintah di Mesir. Nah, dihargai di Mesir ya. Nah, sehingga Bani Israel itu tinggal hidup berdampingan bersama orang Mesir ya. Nah, semakin lama setelah wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam terjadi pergeseran di mana kaum orang Mesir ini mulai kembali bangkit. Beliau itu menganggap dirinya sebagai tuan rumah sehingga menindas bangsa kaum Bani Israel ya. Nah, Bani Israel ini banyak dijadikan budak-budak oleh mereka. Nah, di sini Raja Fir'aun ini merupakan raja yang sombong dan mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Saking kuatnya Fir'aun, saking hebatnya pemerintahan pada saat zaman Fir'aun, sehingga membuat dia menjadi sombong ya. Lalu suatu ketika Firaun ini bermimpi bahwa akan ada anak seorang dari keturunan Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Sehingga pada saat itu diperintahkan kepada seluruh negeri bahwa keturunan Bani Israel anak laki-lakinya harus dibunuh ya. Termasuk di sini Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu baru lahir, yaitu dari ibunya yang bernama Yukabad. Nah, ibunya Yukabad ini tidak mau Nabi Musa wafat ya. Akhirnya Yukabad berinisiatif untuk memasukkan Nabi Musa ke keranjang dan dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, Yukabad ini tidak tega melihat anaknya ya sendirian di Sungai Nil lalu mengikutinya. Ternyata bayi Nabi Musa ini masuk ke dalam kerajaan ya, sungai kerajaan, di mana di sungai kerajaan itu sedang bermain yaitu istri kesayangan Firaun yaitu Siti Asia bersama dayang-dayangnya. Nah, karena beliau tidak memiliki putra, akhirnya Siti Asia ini mengangkat Nabi Musa sebagai anaknya ya. Tentu saja dengan membujuk Fir'aun. Asalnya Fir'aun tidak mau ya, karena tidak tahu asal-usul anak tersebut. Nah, karena sangat mencintai Asia, Sayyidatu Asia, lalu mengizinkan Fir'aun untuk merawat Nabi Musa di kerajaan. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam mulai kelaparan. Nah, setiap orang tidak ada yang sanggup menyusuinya. Sehingga Yukabad
menawarkan diri untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya di bawah pengasuhan Yukabad Nabi Musa pun tumbuh, ya. Nabi Musa menjadi seorang yang suka menolong. Nah, setelah dewasa Nabi Musa ini terkenal suka menolong. Beliau itu sangat terkenal dengan kecerdasannya, dengan kehebatannya, ya. Jadi beliau itu satu-satunya orang yang sanggup mempelajari kitab-kitab yang diturunkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di pemerintahan, ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam suatu ketika sedang berjalan-jalan, lalu di sana terjadi pertengkaran antara orang Mesir asli dan Bani Israel, di mana Bani Israel itu sedang dipukuli, ya. Nah, lalu karena tidak tahan melihat itu, Nabi Musa alaihissalam memukul orang Mesir tersebut karena sedang memukuli orang Bani Israel. Nah, karena saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, sehingga membuat dalam satu pukulan itu membunuh orang Mesir tersebut, ya. Karena ketakutannya itu, karena kan di Mesir itu waktu itu yang sedang berkuasa adalah orang-orang Mesir, serta yang sedang dijajah itu adalah orang Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu ketakutan, akhirnya beliau lari ke negeri Madian, dan di sana beliau bertemu dua orang gadis, di mana gadis itu sedang mengantri mengambil air untuk binatang ternaknya. Lalu ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ternyata dua orang putri itu merupakan putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, lalu Nabi Musa alaihissalam tinggallah bersama Nabi Syuaib dan putri-putrinya Nabi Syuaib, yang salah satunya itu dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Melihat Nabi Musa, Nabi Syuaib meyakini bahwa Nabi Musa itu merupakan seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, sehingga Nabi Musa diperintah oleh Nabi Syuaib untuk kembali ke negeri Mesir bersama rombongan istrinya, ya. Nabi Musa alaihissalam mulai pergi ke negeri Mesir. Tapi di suatu bukit namanya Bukit Sinai, beliau itu melihat suatu cahaya tapi tidak dilihat oleh orang lain. Lalu beliau itu naik ke atas Bukit Sinai, dan ternyata di sana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah. Itu ada dalam Al-Qur'an, ya, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Nabi Musa berbicara kepada Allah, ya. Nah, di sana Nabi Musa mengajukan diri untuk mengangkat saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam, yaitu kakaknya dari Nabi Musa dari ibunya Yukabad. Nah, akhirnya diizinkan oleh Allah dan Nabi Musa kembali ke negeri Mesir, ya. Nah, di negeri Mesir Nabi Musa mulai menghadapi Fir'aun, ya. Nabi Musa itu pada waktu pergi dibekali tongkat oleh Nabi Syuaib, ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Fir'aun, mengajak Fir'aun beriman kepada Allah, tapi Fir'aun malah membangkangnya, ya. Malah menantang Nabi Musa, menantang Tuhannya Nabi Musa. Lalu dikumpulkanlah para penyihir-penyihir Nabi Musa. Di sana para penyihir itu melemparkan tongkat-tongkat mereka, ya. Ada yang melempar tali dan itu berubah menjadi ular. Dalam penglihatan orang biasa itu berubah menjadi ular, tapi dalam penglihatan para penyihir-penyihir yang sudah tahu ilmunya itu biasa saja, itu seperti fata morgana, ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, sehingga tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Itu asli kelihatan oleh para penyihir-penyihir itu, ya. Itu bukan rekayasa. Nah, ular-ular dari tukang sihir itu dimakan oleh ular-ularnya Nabi Musa alaihi salam, sehingga membuat
para penyihir Fir'aun itu turut beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, nah terus itu membuat Fir'aun menjadi lebih marah ya, sehingga Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali ke negeri Palestina ya. Nah, di negeri Palestina ini pada saat perjalanan mereka mendapatkan rintangan ya. Nah, suatu pagi mereka sudah berkumpul dan mereka merencanakan untuk pergi. Nah, ketahuan oleh Fir'aun, lalu dikejarlah mereka, sampailah rombongan Nabi Musa di Laut Merah ya. Pada saat dikejar itu Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ya ke arah Laut Merah ya, sehingga Laut Merah itu terbelah menjadi dua ya. Mereka langsung berlarian untuk menghindari dari kejaran Fir'aun, dan akhirnya sampailah mereka ke ujung daratan. Nah, di sana Fir'aun mulai mengejar dan mulai mengikuti Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam lautannya yang terbelah itu. Dan lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya, dan sehingga laut yang terbelah itu kembali menutup. Di sana Fir'aun diwafatkan oleh Allah ya. Untuk minggu ini tugasnya baca kembali cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ya. Baca kembali cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah, nanti isi link ya. Itu latihan soalnya nanti di link ya, insya Allah jam 8. Untuk minggu ini mungkin cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.